Selamat bersenang-senang dengan 4-5 perempuan lainnya sayang. Hi everyone, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi panas banget diperbincangkan. Dan of course, sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama, kita akan membahas tentang Instagram resmi dari Jennie, CL, dan juga Wonyoung itu kena teror dari netizen Cina. Lalu, mengapa dapat seperti itu? Oke guys, untuk pertama kita akan membahas dulu dari Jennie, karena untuk Jennie, CL, sama Wonyoung itu beda-beda alasannya. Nah, kalau untuk Jennie, alasan kenapa dia itu diteror oleh netizen Cina adalah dikarenakan menurut netizen Cina di Weibo, Jennie ini tidak memberikan 100% kemampuannya selama panggung konser Hong Kong. Netizen juga menyoroti bahwa sikapnya terhadap penggemar Cina buruk. Namun, penggemar juga sudah mengklarifikasi bahwa ekspresi wajah Jennie dinilai salah satu oleh artis untuk merusak reputasinya di kalangan netizen Cina. Topik tersebut juga menjadi pencarian trending nomor 1 di Weibo dengan hampir 1 miliar penayangan dan klip yang menyerang Jennie, dan juga mendapatkan lebih dari 13 juta penayangan dan 1,2 juta like. Fans juga telah meminta YG Entertainment untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap artis tersebut. Dan teman-teman, ini tuh bukan pertama kalinya loh Jennie itu menerima kritikan dari netizen Cina. Di bulan Februari 2022 yang lalu misalnya, Jennie juga diserbu lantaran ia memberikan dukungan terhadap atlet speed skater yang telah keluar, yakni Hwang Dae-hwan. Atas dukungan tersebut, pelantun lagu solo itu dikritik habis-habisan oleh netizen Cina. Dan kita semua juga sudah tahu bahwa hubungan Cina dan Korea memang sempat memanas usai pertandingan skating di Olimpiade musim dingin Beijing berlangsung. Adapun untuk dukungan yang diberikan oleh Jennie, itu usai Hwang Dae-hwan mengungkapkan bahwa dirinya juga sangat mengidolakan Jennie Blackpink. Ia menilai bahwa Jennie memiliki aura dan penampilan yang luar biasa saat tampil di atas panggung. Lanjut ke yang berikutnya adalah Wonyoung dan juga CL. Nah, kalau Wonyoung sama CL itu alasan kenapa mereka diteror ataupun dikritik itu sama. Jadi mereka itu dikritik ataupun diteror dengan komentar-komentar yang buruk dikarenakan mereka itu mengucapkan Lunar New Year, bukannya Chinese New Year. Sekedar untuk informasi saja bahwa pada tanggal 20 Januari itu adalah Seollal yang merupakan tahun baru bulan Korea. Tahun baru Imlek atau Chinese New Year juga dirayakan di banyak negara dan budaya lain, termasuk Tibet, Jepang, Taiwan, dan Vietnam, serta Indonesia kalau nggak salah dirayakan juga kan. Tapi teman-teman, netizen Cina tampaknya berpikir berbeda karena banyak dari mereka berbondong-bondong ke akun Instagram selebriti Korea untuk meninggalkan komentar menuntut mereka untuk mengatakan Chinese New Year dan bukannya Lunar New Year. Namun teman-teman, di sisi lain ya, ketika mereka itu mengatakan Chinese New Year, maka mereka itu akan menerima kritikan dari netizen Korea seperti yang dilakukan oleh Daniel Nugent. Adapun untuk Daniel, dia itu cuma mengucapkan, apa nih yang kamu lakukan para bani di Chinese New Year, katanya dia teman-teman. Nah, setelah mengucapkan Chinese New Year aja, Daniel ini mendapatkan banyak banget kritikan dari netizen Korea. Dan pada akhirnya Daniel ini minta maaf. Tapi ketika idolnya mengucapkan Lunar New Year, mereka juga mendapatkan kritikan dari netizen Cina. Jujur ya, jadi idol itu serba salah banget. Ngucapin ini disalahin sama netizen ini, ngucapin itu disalahin sama netizen ini. Kalau kalian sendiri gimana nih? Mungkin ada solusi apa yang harus mereka lakukan untuk menghindari kritikan tersebut? Mungkin ada satu solusinya dengan cara tidak mengucapkan kali ya, maunya kayak gitu ya. Karena kalau ngucapin juga serba salah nih. Gue juga jadi idol mikir, gue harus kayak gimana nih? Gue bilang Lunar New Year juga salah, gue bilang Chinese New Year juga salah. Kalian maunya apa sih guys? Ya nggak sih? Serba salah nggak sih? Dan mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih untuk orang Korea ataupun idol Korea pas Chinese New Year itu mereka nggak bilangnya Chinese New Year? Kenapa justru mereka bilangnya itu Lunar New Year? Apa sih alasannya? Jadi teman-teman, menurut netizen Korea, kalimat Chinese New Year itu terlalu bersifat subjektif untuk diucapkan. Sebab Korea dan Cina kan juga punya ketegangannya dalam masalah budaya dan juga politik. Sehingga istilah Chinese New Year akan lebih baik ditulis dengan Lunar New Year. Nah, hal ini juga dikarenakan Imlek merupakan perayaan tahun baru berdasarkan kalender lunar dari budaya Tionghoa. Dan selain ketegangan antara Korea dan Cina, tahun baru Imlek juga menjadi liburan nasional
di negara-negara lain di dunia, termasuk diantaranya ada Korea Selatan hingga Indonesia. Oleh karena itulah tidak hanya orang Cina yang merayakannya saja. Kayak gitu. Jadi sekarang sudah jelas dong alasannya ya, kenapa untuk ke orang-orang Korea dan juga idol itu pas ngucapin Chinese New Year mereka bilangnya Lunar New Year. Lanjut kita akan masuk ke berita kedua, datanya dari Boa yang tuai kritik pedas usai ngeluh views MV dari Stamp On It Got The Beat tak sesuai ekspektasi. Jadi guys, untuk super group SM Entertainment yakni Girls on Top atau Got The Beat baru-baru ini sudah melakukan comeback pertama mereka dengan Stamp On It. Yang mana untuk Stamp On It ini dirilis pada tanggal 16 Januari. Dan selama kegiatan promosi, komentar dari Boa menuai kritik dari netizen. Berbeda dengan Step Back yang dirilis tahun lalu, Stamp On It menerima tanggapan yang tak terlalu bagus, baik itu dari fans maupun dari publik. Banyak penggemar yang mengatakan bahwa mereka lebih suka SM Entertainment lebih fokus saja pada grup asli dari mana para member berasal, daripada proyek Got The Beat. Faktanya adalah saat berita ini ditulis, mini album Stamp On It hanya menghasilkan penjualan sekitar 87.000 kopi saja. Dan ini jauh lebih sedikit kalau kalian bandingkan dengan album terbaru yang dirilis oleh Girls' Generation, Red Velvet, hingga aespa. Dalam 5 hari sejak dirilis saja ya, video musik dari Stamp On It itu juga belum mencapai 5 juta viewers, yang mana hal ini dapat kita bisa bilang sangat rendah banget. Dan tampaknya penayangan video musik yang rendah bahkan menjadi perhatian dari para member sendiri. Dalam penampilan grup Stamp On It di M Countdown, Boa juga mengangkat topik tersebut kepada penggemar mereka selama sesi pre-record. Adapun untuk Boa mengatakan, video musik kami tidak mendapatkan views sebanyak yang aku harapkan. Silakan tonton, selamat tahun baru dan jaga diri kalian, terima kasih. Nah, momen tersebut juga dapat kalian lihat di antara sekitar menit 5.30 dan 5.45 di video Bandcamp yang dirilis M2 baru-baru ini. Pernyataan dan permintaan jujur Boa itu diterima dengan reaksi yang sangat beragam. Adapun untuk netizen-netizen berkomentar, aku nonton videonya karena aku tidak percaya dia benar-benar mengatakan itu dan inilah yang dia katakan. Pada awalnya semua orang agak canggung dan ragu-ragu untuk berbicara. Jadi dia tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti, jika kami menambahkan semua tahun promosi kami bersama, kami akan berusia 70 tahun. Jadi kami dianggap senior yang besar dan cara dia mengatakannya sangat random. Dan kemudian dia menatap Hyoyeon dan berkata padanya, kenapa kamu bertingkah so imut? Dan juga merusak suasana. Kemudian ada juga yang berkomentar, Oni, berdasarkan asumsimu sendiri, kenapa kamu tidak berpikir kami ingin menontonnya ya Oni? Dan dia juga tidak pernah berpikir bahwa itu mungkin karena dia ya. Lalu ada juga yang komen, dia benar-benar hanya mengatakannya seperti itu. Ini semacam bidang kiri. Dan terlepas dari semua itu, tidak dapat disangkal bahwa semua member Got The Beat adalah wanita berbakat dan sukses dengan caranya sendiri. Bahkan jika Stamp On It juga tidak sesukses yang diharapkan. Waduh teman-teman, kalau kalian sendiri gimana nih opininya mengenai hal satu ini? Kalian dapat langsung saja sampaikan di kolom komentar. Tapi kalau menurut aku, netizen mungkin agak terlalu serius ya untuk menanggapi bagaimana statement dari Boa. Menurut aku, kita selalu aja lah tanggapinya ya. Dan dia juga kan di sini mungkin hanya mempromosikan musik videonya saja untuk dapat ditonton oleh banyak orang lagi gitu. Kalau kalian mau menonton juga silahkan gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga sih. Yang namanya setiap orang kan mungkin punya ekspektasi juga ya. Mungkin ekspektasi dari Boa Sun Benim itu lebih besar dari yang Step Back gitu. Tapi ternyata mungkin agak lebih kurang gitu dari Step Back. Jadi ini yang membuat dia juga bertanya-tanya gitu loh teman-teman. Jadi nggak usah terlalu ditanggapin seserius dan juga sesensi itu. Karena kalau aku lihat banyak banget dari netizen yang belakangan ini juga emang sangat sensi sih dengan Boa. Ya nggak sih? Dan bagaimana pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti kalian dapat langsung saja sampaikan di kolom komentar. Intinya tetap slow, santai, dan juga jangan sensian. Tarik napas dari dalam-dalam dan mari berpikir dengan tenang. Oke? Dan kita akan masuk ke berita terakhir, yakni tentang Jamie yang belak-belakan sebut pacarnya selingkuh dengan banyak perempuan. Jamie atau yang dulu dikenal sebagai nama Park Jimin secara belak-belakan menyebut bahwa kekasihnya Go Min-chul selingkuh. Sang penyanyi menumpahkan kekesalannya lewat Instastory pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 yang lalu. Jamie dan Go Min-chul diketahui mengaku pacaran sejak November 2022 dan dituding selingkuh. Go Min-chul pun belum melakukan pembelaan. Ya mungkin benar kali ya guys ya. Dan lewat serial postingan Instastory, Jamie tanpa ragu membongkar kelakuan sang pacar yang menyebut kekasihnya Go Min-chul selingkuh dengan banyak perempuan sekaligus. Adapun untuk Jamie dengan latar foto awan 6 bulan menuliskan, ketika kamu tahu pacarmu adalah tukang selingkuh, aku suka. Dalam postingan lain, masih dengan foto yang sama, ia juga menambahkan,
Dia belum tahu, tapi pastinya dia sudah keluar dari hidupku. Selamat bersenang-senang dengan 4-5 perempuan lainnya sayang. Dan gak cuma itu saja nih teman-teman, mantan member duo 15N ini masih tampak gregetan. Dia juga bertekad untuk menuliskan kisah cintanya menjadi sebuah lagu. Di postingan terakhir, ia juga menambahkan semua kekesalannya hanya ditunjukkan pada satu orang dan tidak menuding semua pria buruk. Adapun untuk Jamie mengatakan, oh jangan jelek-jelekan para pria, itu cuma dia kok. Benar sih teman-teman, karena balik lagi ya, meskipun kalian disakiti oleh cowok ini, kalian disakiti oleh cowok itu, pada akhirnya kan kalian juga akan menikah dengan seorang pria juga kan, untuk yang cewek loh. Kalian juga nanti kan akan menikah dengan seorang pria juga. Tidak semua pria itu memang buruk teman-teman, banyak kok pria di luar sana yang baik, contohnya Mimin. Ya. Dan teman-teman, kalau kita berbicara mengenai Go Minchul ini diketahui merupakan seorang bintang yang masih baru di dunia entertainment. Ia juga membintangi sebuah reality show di ENA yang berjudul Iron Squad 2 sebagai salah satu tentara di sana. Dia juga sering memposting foto-foto saat sedang di lokasi syuting, memperlihatkan kemampuannya dalam bersenjata. Ia juga membintangi program reality channel A yang berjudul Navy Special Warfare Team atau UDT. Selain itu, Go Minchul juga merupakan seorang pebisnis. Ia ini punya sebuah restoran barbecue bernama Milton yang baru saja dibuka pada tanggal 20 November 2022 kemarin yang bertempat di 60 Beaumont Road 34 Kil, Songbuku, Seoul. Dan untuk sekarang ini belum banyak diketahui detail lebih lanjut sih mengenai Go Minchul. Dan teman-teman, gimana pendapat kalian mengenai Go Minchul? Jujur agak kaget banget loh, ini orang selingkuhnya nggak main-main coy. Udah 4-5 cewek. Waduh, nggak cukup ya dengan 1-2, nggak cukup guys. 5. Dan mungkin itu masih nambah loh ini. Mungkin ada kemungkinan dia itu untuk nambah loh. Jadi 6, 7, 8, 9, 10. Sekalian aja ya Bang Minchul diborong semuanya ya. Gila. Mentang-mentang lagi populer, lagi naik daun gitu ya kan. Memanfaatkan situasinya dengan mencoba ataupun menggoda ciwi-ciwi dan dijadikan pacar atau dijadikan selingkuhan seperti itu. By the way, kalau menurut gua nih teman-teman ya, secara pribadi ya, cewek-cewek yang menjadi selingkuhannya kagak mungkin dong kagak tahu Go Minchul ini punya pacar, karena Go Minchul itu pacarannya sama Jamie, yang notabene Jamie ini kan orang yang sudah punya nama, orang yang sudah populer juga dan sudah diumumkan juga di tahun 2022. Kagak masuk akal nih kalau cewek-cewek ini kagak tahu gitu si Go Minchul ini udah punya pacar dan pacarnya Jamie. Kagak mungkin teman-teman, kecuali kalau Go Minchul ini pacaran sama non selebriti ya, atau tidak diumumkan lah. Ini loh sudah diumumkan, pacarnya juga seorang selebriti, punya nama juga. Kagak masuk akal nih kalau cewek-ceweknya enggak tahu. Dari hal ini sih, maaf banget ya buat cewek-cewek selingkuhannya Go Minchul. Kayaknya kalian yang menjadi selingkuhannya juga di sini dapat disebutkan bersalah deh. Karena udah tahu orang itu udah punya pacar, masih aja ganjen. Tidak patut untuk ditiru guys. Well guys, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya bersama dengan aku Yusril Kim, hanya di channel YouTube Yusril Kim. Dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Kalian bisa langsung koreksi dengan cara komen di kolom komentar. See you next time and goodbye.